Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendidikan merupakan hal yang sangat strategis dalam membangun sebuah peradaban, khususnya peradaban yang Islami. Sejarah pun mencatat banyak negara yang memperkokoh bangsanya atau mampu kembali dari keterpurukan dengan membangun pendidikan. Karena dari pendidikanlah lahir sebuah generasi yang diharapkan mampu membangun atau menjadi pengaruh kuat dalam kemajuan atau kegemilangan sebuah peradaban. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado, cikal bakalnya sebenarnya berawal dari sejarah STAIN Manado atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado yang secara otonom itu berdiri sejak tahun 97. Sebelumnya ini adalah filial Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang, di mana kita tahu untuk Manado itu filial Fakultas Syariah, kemudian untuk Gorontalo filial Fakultas Tarbiyah, dan untuk Kota Mobagu filial Fakultas Usuluddin. Nah, hanya saja memang di dua wilayah inilah yang berkembang, yaitu di Manado dan di Gorontalo, yang saat ini sudah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado. Perubahan nomenklatur status kelembagaan ini terjadi pada tahun 2015. Dan sejak saat itulah kemudian berdiri Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, yang sampai dengan saat ini terdiri atas 6 program studi, yaitu program studi Pendidikan Agama Islam, kemudian program studi Manajemen Pendidikan Islam, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, program studi Pendidikan Bahasa Arab, program studi Tadris Bahasa Inggris, dan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Aspek jumlah mahasiswa sampai dengan saat ini memang Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado mencatatkan diri sebagai fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak, dan program studi dengan minat yang tinggi itu memang ada di program studi Pendidikan Agama Islam, kemudian juga menyusul program studi Manajemen Pendidikan Islam. Dari tahun ke tahun, terutama sekali setelah terjadinya perubahan status dan berdiri menjadi Fakultas Tarbiyah, jumlah mahasiswa meningkat secara drastis sampai dengan saat ini, dan juga memiliki tentu alumni yang tersebar di berbagai daerah dengan berbagai macam profesi yang digeluti oleh para lulusan atau alumni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Keberadaan IAIN Manado ini tentu saja memahami konteks eksistensi keberadaannya di wilayah yang plural. Oleh karena itu IAIN Manado telah menetapkan visinya sebagai kampus multikultural. Nah, kampus multikultural ini sebagai visi besar IAIN Manado kemudian diterjemahkan ke tingkat fakultas, dan Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan tentu harus dapat menjabarkan visi besar kampus IAIN Manado. Nah, di dalam orientasi program Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan tentu tidak hanya memberikan penguatan pada bidang keahlian sesuai dengan pilihan program studi mahasiswa, tapi juga melihat bagaimana kapasitas mahasiswa untuk bisa bersaing di dunia kerja, terutama sekali dalam rangka persiapan menjadi calon guru. Nah, oleh karena itu selain penguatan bidang keahlian, mereka juga para mahasiswa ini dibekali kemampuan teknologi yang memadai. Selain kemampuan teknologi, kita juga sadari bahwa kemampuan bahasa juga cukup penting. Nah, oleh karena itu mereka dibekali kemampuan teknologi melalui lab komputer yang sangat memadai, kemudian juga ada lab bahasa yang menjadi tempat exercise atau latihan para mahasiswa. Nah, di samping itu karena mereka memang ditujukan sebagai calon guru, maka kita punya lab micro teaching. Nah, lab micro teaching ini secara teknis tentu secara pedagogik mereka dibekali kemampuan dan skill untuk mengajar. Nah, oleh karena target dari para alumni ini bukan hanya tentu mengajar pada lingkup madrasah, tapi juga mengajar pada lingkup sekolah SMK yang tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Utara dan di luar Sulawesi Utara, maka mahasiswa juga sejak awal mereka dibekali wawasan tentang multikultural. Nah, wawasan multikultural ini terjabarkan di dalam kurikulum program studi yang dikonstruksi oleh masing-masing program studi.
melalui pemberian mata kuliah dan juga orientasi program. Nah, terkait dengan itu mahasiswa saat ini melaksanakan kegiatan dan program yang bekerja sama dengan berbagai pihak di lingkungan fakultas, baik di tingkat program studi maupun di tingkat fakultas, untuk menyelenggarakan kegiatan yang memperkuat wawasan toleransi dan wawasan pluralisme agama bagi para mahasiswa, sehingga ke depan kita berharap mereka-mereka ini bisa berterima di masyarakat, bukan hanya pada lingkup yang terbatas di komunitas Islam, tapi juga bisa berinteraksi, beradaptasi dengan lingkungan sosial lebih luas dengan berbagai segmen, ya, tidak melihat latar belakang dan perbedaan setiap orang. Itulah saya kira yang menjadi modal sosial bagi para lulusan, sehingga kita tahu bahwa saat ini lulusan Fakultas Tarbiyah itu bisa bekerja dan berterima di semua kalangan dan kelompok, baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan non-pendidikan. Manfaatnya dapat mengajarkan kita cara mengajar lebih baik ke depan, karena keterkaitan di lab komputer ini sangat banyak. Cara menjelaskannya, cara menunjukkan penjelasannya itu sangat baik, serta kegiatan ini berkaitan dengan berbasis atau memberikan salam atau berbagi pengalaman. Pertama, memang kalau kita lihat dari job market, ya, orientasi kerja, lapangan kerja itu sangat terbuka memang menjadi guru. Dan kita tahu dari data-data yang ada, terutama untuk penyediaan guru pendidikan agama atau khusus pendidikan agama Islam itu masih cukup tinggi, sehingga para mahasiswa ini juga tentu selain memilih orientasi pragmatis untuk bekerja, tapi juga karena sepak terjang alumni saya kira, dan alumni ini menjadi PR di masyarakat, sehingga dia menjadi semacam contoh dan rujukan bagi para mahasiswa untuk memilih Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan perlu diketahui bahwa di Fakultas Tarbiyah, terutama di program studi pendidikan agama Islam, itu adalah salah satunya program studi yang ada di Manado yang saat ini sudah terakreditasi A. Nah, dengan status akreditasi A ini juga saya kira menjadi salah satu pilihan utama bagi para mahasiswa untuk memilih Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Guru harus menjadi aktor penting, ya, di dalam penguatan moderasi beragama, sehingga menjadi guru pendidikan agama itu harusnya menjadi juru damai. Dia akan terus menerus bisa memperkuat harmoni sosial baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial masyarakat, dan itu menjadi sasaran dari alumni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, sehingga kelak nanti masyarakat akan bisa hidup secara berdampingan dan damai tanpa melihat perbedaan agama. Dan itu sudah dilakukan baik di wilayah perkotaan, di transisi maupun di daerah pelosok, ya, bahkan sampai ke daerah kepulauan. Kita tahu bahwa alumni Fakultas Tarbiyah ini tersebar di berbagai wilayah hingga sampai ke daerah perbatasan. Ya, saat ini kita tentu terus-menerus melakukan review kurikulum. Yang terakhir ini kita melakukan review kurikulum terkait dengan kebijakan MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana disyaratkan di dalam kurikulum ini 20 SKS itu dapat diambil di luar atau harus diambil di luar. Dan Fakultas Tarbiyah saat ini sudah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga. Salah satunya yang sedang dirintis misalnya dengan LPMP, kita sudah melakukan Balai Diklat Manado, kemudian juga akan sedang dirintis dalam proses konfirmasi dengan kantor dinas pendidikan provinsi dan beberapa kantor dinas kabupaten kota. Juga bukan hanya di sektor pemerintah tapi juga di sektor swasta. Dan kalau di tingkat sekolah itu sudah terjadi sudah sangat lama. Mahasiswa kita terjun ke lapangan melakukan praktek kerja atau magang dalam rangka mempersiapkan diri menjadi calon guru. Dan kita juga melakukan afirmasi. Jadi ada beberapa program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen bersama dengan mahasiswa
Itu dilakukan di komunitas-komunitas tertentu dan itu kita afirmasi sebagai bagian dari pelaksanaan amanat kebijakan kurikulum MBKM. Ya sampai saat ini kalau kita lihat dari peluang kerjanya, karena data yang kami miliki hampir semua ya, meskipun tentu ini data ini tentu perlu diupdate, tapi sejauh ini lulusan Fakultas Tarbiyah relatif tidak menganggur ya. Jadi mereka bekerja setidak-tidaknya menjadi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan di lembaga-lembaga pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. Dan catatan juga bahwa alumni Fakultas Tarbiyah tidak hanya saat ini menjadi guru, mereka juga ada yang sekarang menjadi politisi, menjadi entrepreneur, ya, menjadi pengusaha, dan terakhir ini mereka malah ada yang menjadi contoh penyelenggara pemilu, masuk di KPU, kemudian masuk di Bawaslu dan aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan. Yang tidak bisa serta-merta digantikan oleh sumber belajar digital dan media digital ada namanya. Terkait soal roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Manado, hubungannya dengan pengembangan pendidikan Islam ya, terutama di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ini mungkin bisa dilihat dari riset-riset yang dilakukan oleh dosen-dosen IAIN Manado terkait soal pendidikan multikultural, pendidikan toleransi, dan pendidikan yang menguatkan aspek-aspek moderasi beragama. Nah, dosen-dosen kita diarahkan untuk bisa secara umum, secara general mengeksplor objek penelitian di Sulawesi Utara terkait soal bagaimana kekhasan lokal Sulawesi Utara dieksplor secara nasional dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mengupayakan supaya calon guru atau calon pendidik yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan bisa dengan sangat bagus mengaplikasikan ilmunya nanti di tengah-tengah masyarakat. Juga terkait soal bagaimana implementasi roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat mengembangkan aspek-aspek yang ada di pesantren ya, yang menjadi core bisnis dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Juga diharapkan alumni Fakultas Tarbiyah itu bisa dengan sangat baik menghargai keragaman, menguatkan toleransi dan moderasi beragama ketika mereka menjadi guru di pelosok di Sulawesi Utara. Nah, oleh karena itu dosen-dosen diarahkan untuk meneliti atau melakukan pengabdian masyarakat, merespon ya isu-isu kekerasan atas nama agama yang akhir-akhir ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu mungkin ini semacam early warning system ya, pencegahan secara dini. Bagaimana kampus IAIN Manado menjadi mercusuar dari lahirnya guru-guru agama yang toleran, guru-guru agama yang moderat, yang kemudian bisa bersama dengan para guru-guru agama lain. Nah, kita juga di IAIN Manado sudah mengalami perkembangan yang cukup luar biasa. Kemarin kita buat KKN Nusantara Moderasi Beragama, bekerja sama dengan Institut Agama Kristen Negeri Manado, IAKN Manado, dan mendatangkan beberapa perguruan tinggi dari Jawa, dari Surabaya, dari Kediri, Ponorogo, kemudian dari Kendari, dan beberapa kampus PTKIN negeri di seluruh Indonesia. Nah, kita berharap ini menjadi semacam distingsi ya, pembeda dengan kampus-kampus lain, terutama di khusus untuk Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang kemudian bisa melahirkan calon sarjana atau para pendidik yang adaptif terhadap perubahan zaman, terutama soal bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana memberi ruang kepada yang berbeda untuk bisa merayakan bersama, menikmati bersama perbedaan itu tanpa harus melihat skat teologi di mana kita berada. Nah, ini saya kira yang menjadi penting untuk bisa diketahui bahwa IAIN Manado dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sudah membuat roadmap ya, menjadi kerangka dasar bagi setiap dosen IAIN Manado, terutama di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, untuk
melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mendukung pemerintah daerah, pemerintah Sulawesi Utara, terutama pemerintah Manado mengembangkan guru-guru yang toleran, guru-guru yang moderat. Intinya dari IAIN Manado untuk Indonesia, dari IAIN Manado untuk bangsa dan dunia. Demikian saya kira roadmap ini mudah-mudahan bisa dipahami untuk kita semua. Kami Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang Manado mengucapkan tentu terima kasih atas pilihan FTIK yang Manado sebagai tuan rumah pelaksana forum tekan ini, dan sekaligus pada malam hari ini kami ingin menyampaikan selamat datang bagi para ibu, bapak ibu sekalian. Tema kegiatan forum tekan kita dan sekaligus rangkaian seminar nasional itu adalah transformasi pendidikan Islam untuk penguatan moderasi beragama. Jadi tiap semester kami melakukan kegiatan pertemuan semacam ini dalam rangka untuk silaturahim, dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama, kolaborasi, saling menguatkan antar fakultas tarbiyah seluruh Indonesia. Kegiatan For the Tak ini sebenarnya tujuan utamanya adalah tentu pertama selain menjalin silaturahmi antara pimpinan fakultas di berbagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Indonesia, tapi juga ada hal yang secara fundamental ingin didiskusikan di dalam forum ini, terutama pada penguatan atau revitalisasi keberadaan sarjana pendidikan Islam Indonesia, di mana tema yang kita pilih pada saat ini adalah penguatan moderasi beragama. Nah, sehingga Fakultas Tarbiyah berkeinginan untuk menjadikan kelembagaan fakultas ini menjadi salah satu tentu aktor penting di dalam rangka penguatan moderasi beragama di Indonesia. Dan pilihan Manado sebagai tuan rumah pelaksanaan For the Tak ini, di mana Fakultas Tarbiyah ditunjuk sebagai tuan rumahnya, itu juga tentu mempunyai pertimbangan yang sangat objektif. Pertama, memang karena tema yang akan diusung saat ini adalah tentang moderasi beragama. Dan kita mengajak pimpinan-pimpinan fakultas di berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk belajar di Manado, sehingga Manado akan menjadi semacam contoh ya bagi pluralisme Indonesia. Dan para peserta itu sangat antusias karena kita tahu Manado sampai dengan saat ini tak mencatatkan diri sebagai daerah yang amat toleran dan menjadi contoh di Indonesia. Di situ misalnya di pasal 12 ayat 1 ayat 2 akan kelihatan bagaimana For the Tak memiliki peran yang sangat besar untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Sisdiknas, dan bagaimana merealisasikan Undang-Undang Sisdiknas khususnya pasal 12 memperoleh
dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Pendidikan merupakan hal yang sangat strategis dalam membangun sebuah peradaban, khususnya peradaban yang Islami. Sebagaimana dalam ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Alaq, adalah isyarat yang mengajarkan bahwa kunci utama dalam kemajuan dan perkembangan sebuah peradaban dalam pandangan Islam yaitu dengan ilmu pengetahuan. Sejarah pun mencatat banyak negara yang memperkokoh bangsanya ataupun mampu kembali bangkit dari keterpurukan dengan membangun pendidikan. Karena dari pendidikanlah lahir sebuah generasi yang diharapkan mampu membangun atau menjadi pengaruh kuat dalam kemajuan atau kegemilangan sebuah peradaban. Barang siapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah, mencari ilmu yang ada bersamanya, maka dia akan menang. Dan barang siapa belajar sesuatu karena selain Allah, maka tidak akan tercapai tujuannya. Juga pengetahuan yang diperolehnya pun tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.